Dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Mungkin suatu saat kita harus bertindak dengan tegas. Dan mungkin yang kita tindak mungkin kawan-kawan kita sendiri. Tapi saya katakan, bagi saya sebagai mandataris rakyat, sebagai yang disumpah di hadapan rakyat, saya dengan tim saya, dengan mereka-mereka yang memutuskan bergabung sama saya, bagi kita satu-satunya masalah adalah apakah ini menguntungkan rakyat atau tidak. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi. Mereka pintar-pintar, mereka mengerti. Kalau saya bicara sering saya diejek, Prabowo itu Rambo di podium. Apa itu? Ya kan? Hanya berani di podium. Tapi begitu nanti Jaksa Agung KPK bertindak, Prabowo bertindak semena-mena. Tidak. Saya berkata, siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau taubat, yang kau hutang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah. Rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Nggak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon. Ada yang suka ribut aja, gaduh aja, iya kan? Ya tapi kalau dia mau gaduh silakan aja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omon-omon aja. Saudara-saudara, saya tidak mau menguraikan ya semua apa yang kita telah capai bersama. Saya kira saudara-saudara sudah tahu, dan saya terima kasih para menteri saya, para pembantu saya sekarang turun ke rakyat, sampaikan ke rakyat kondisi sebenarnya. Kondisi bangsa, kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Di mana-mana ada perang. Kalau terjadi perang berlanjut di Eropa, dampaknya ke kita. Makanya dari awal saya katakan, kita harus swasembada pangan. Kita harus swasembada energi, BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa, bisa-bisa kita tidak bisa import BBM dari manapun. Kita mau import pun nanti tidak bisa. Selat di Laut Merah di depan Yaman kan terhenti. Nanti Hormuz bisa terhenti.
Saudara-saudara, kalau kita tergantung import, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar upah keekonomian, harganya begini, harganya begitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Sebagian lewat kapal. Jadi saudara-saudara, ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Tapi tentunya sekali lagi, paradigma baru sekarang, politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi ke kita. Padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi ya rupanya demokrasi, HAM itu sesuai selera. Kalau cocok sama selera mereka, baru diributkan. Jadi kembali saudara-saudara, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri, dan kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.